Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Latifah Zahra dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan membacakan tentang menjauhi hati yang mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun, yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Tazkiyatun nafs. Allah membagi hati menjadi 3 macam. 2 hati terkena fitnah dan 1 hati yang selamat. 2 hati yang terkena fitnah adalah hati yang di dalamnya ada penyakit dan hati yang keras atau mati. Sedangkan yang selamat adalah hati orang mukmin yang merendahkan dirinya kepada Tuhan. Inilah hati yang merasa tenang dengannya, tunduk, berserah diri, serta taat kepadanya. Hati yang mati adalah hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengetahui Tuhannya, ia bahkan selalu menuruti keinginan nafsu dan kelezatan dirinya. Dengan begitu, ia akan dimurkai dan dibenci Allah. Ia tidak memperdulikan semuanya, asalkan mendapat bagian dan keinginannya, baik Tuhannya rela maupun murka. Jika ia mencintai, maka ia mencintai karena hawa nafsunya. Jika ia membenci, maka ia membenci karena hawa nafsunya. Jika ia memberi, maka ia memberi karena hawa nafsunya. Jika ia menolak, maka ia menolak karena hawa nafsunya. Hawa nafsu adalah pemimpinnya, syahwat adalah komandannya, kebodohan adalah sopirnya, kelalaian adalah kendaraannya. Ia terbuai dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangan diri. Oleh karena itu, berbaur dengan orang yang memiliki hati semacam ini adalah penyakit, bergaul dengannya adalah racun, dan berteman dengannya adalah kehancuran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada suatu kaum setelah Allah menghidupkan orang yang mati dibunuh, lalu mengabarkan pembunuhannya. Kemudian mereka mengingkari pembunuhan itu seraya berkata, demi Allah, kami tidak membunuhnya. Padahal mereka telah melihat berbagai bukti dan kebenarannya. Kemudian Allah menggambarkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Itulah gambaran hati yang mati dan keras. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Iga 1 Ilah Fani Fi Masayidi Asyaitoni Juz 1 dan Juz 2. Medical Hadis. Dari Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat para sahabat berada di sisi beliau. Kemudian saya mengucapkan salam dan duduk. Setelah itu, datanglah orang-orang Arab dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, haruskah kami berobat? Beliau menjawab, ya, karena tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan menurunkan juga obatnya.
kecuali untuk satu penyakit, yaitu kepikunan. Ketika berusia lanjut, Usamah berkata, "Apakah sekarang kalian mendapati obat untukku?" Lalu orang-orang pun bertanya kepadanya mengenai berbagai hal, termasuk bertanya, "Apakah kami berdosa jika berobat dengan ini dan itu?" Ia menjawab, "Wahai para hamba Allah, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dosa kecuali orang yang melakukan kezoliman. Itulah dosa dan kehancuran." Mereka bertanya lagi, "Apakah yang paling baik yang diberikan kepada manusia?" Ia menjawab, "Akhlak yang baik." Hadis riwayat Ahmad, Abu Anas Majid, Sahihu At-Tibi, An-Nabawi, Fidaui, Kitabi, wa As-Sunati, wa Akhwali, As-Salafi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.